Assalamualaikum, halo sobat pejuang, kembali lagi dengan saya di sini. Kira-kira di video kali ini ada yang tahu tidak kita belajar materi apa? Betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang materi anabolisme. Halo teman-teman, siap belajar tentang anabolisme? Hari ini kita bakal melihat contoh keren anabolisme saat tumbuhan bikin makanan dari cahaya. Yuk, kita lanjut eksplorasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu anabolisme? Adalah reaksi penyusun molekul sederhana menjadi lebih kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya, atau endergona adalah reaksi. Contoh proses anabolisme antara lain fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan protein. Nah, teman-teman, pada video ini saya akan membahas tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah pengubahan zat anorganik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut kloropas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloropas memiliki membran rangkap, ada membran luar dan membran dalam. Kloropas memiliki cairan yang disebut dengan stroma, yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid yang merupakan struktur berbentuk kantong datar yang berisi klorofil. Tumpukan tilakoid disebut dengan grana. Proses fotosintesis berlangsung melalui dua tahap. Ada reaksi terang yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Jadi reaksi ini hanya berlangsung di siang hari ya. Dan reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, karena sumber energinya berupa energi kimia. Reaksi terang, ciri khasnya butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2, yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap adalah merah dan biru, terjadi di membran tilakoid, yang di dalamnya terdapat fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan keratoenoid. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua macam, yaitu fotosistem 1, P700, mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2, P680, mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Nah, fusi pigmen dalam fotosintesis menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi, yaitu klorofil A. Ada dua macam aliran elektron atau dikenal dengan istilah fotofosforilasi. Pertama, fotofosforilasi non-siklik, dan kedua, fotofosforilasi siklik. Untuk fotofosforilasi non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Elektron yang dilepas dari proses fotolisis diteruskan menuju asektor elektron atau aseptor primer. Kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron seperti plastotukdinon, kompleks sitokrom, plastosianin, dan proses ini menghasilkan ATP. Pada akhirnya, elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju aseptor elektron ke sistem transfer elektron pereduksi. Akhirnya ditangkap oleh NADP plus ion H. Hasil fotolisis kemudian diikat oleh NDP plus membentuk NADPH2. Pada fotofosforilasi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH2, dan oksigen. Selanjutnya ada fotofosforilasi siklik. Elektron dilepaskan oleh fotosistem 1. Jadi ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh aseptor elektron. Kemudian dilanjutkan ke kompleks sitokrom, plastosianin, dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Setiap elektron tereksitasi akan menghasilkan ATP.
Jadi hasil jalur elektron siklik hanya ATP saja ya teman-teman. Jalur ini terjadi pada saat konsentrasi NADPH2 sudah maksimum. Nah, yang kedua ada reaksi gelap. Ciri khasnya tidak bergantung pada energi cahaya tetapi dari energi kimia. Hasil reaksi terang masih ingatkah kamu? Apa ya hasil reaksi terang? Ya, ada NADPH2 dan ATP. Reaksi ini terjadi di stroma dan melakukan reaksi pembentukan glukosa. Ada 3 tahap pada reaksi gelap. Pertama, fiksasi, kedua, reduksi, ketiga, regenerasi. Tahap fiksasi terjadi pengikatan 3 karbon dioksida oleh 3 RuBP dengan bantuan Rubisco dan membentuk 6 molekul 3 PGAE. Tahap reduksi terjadi fotofosforilasi atau penambahan gluskofosfat pada 3 PGA oleh ATP 1/3 difosfogliserat. Selanjutnya 1/3 difosfogliserat direduksi oleh NADPH2 menjadi 6 fosfogliseradehid atau PGAF. Tahap regenerasi pada tahap ini terjadi pelepasan 1 fosfogliseradehid menjadi setengah glukosa. Nah, untuk membentuk 1 molekul glukosa harus melalui 2 kali siklus ya teman-teman. Kemudian 5 molekul akan diregenerasi menjadi 3 RuBP. Siklus ini terus berlanjut sampai semua PGAL membentuk glukosa dan terus berulang selama energi kimia pada reaksi terang terbentuk. Ada 2 reaksi pada fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Berikut perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang membutuhkan cahaya dan terjadi di tilakoid. Pada reaksi ini dibutuhkan air dan terbentuknya oksigen, ATP, dan NADPH2. Nah, reaksi gelap terjadi di stroma membutuhkan karbon dioksida dan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2. Pada reaksi ini terbentuk glukosa. Semua proses tersebut terjadi di kloroplast. Ke hutan sabana berburu angsa, sekali tembak langsung dapat. Demikian video saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.